Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, tentu perkembangan ataupun informasi terkait dengan rekrutmen CPNS untuk tahun 2023 sudah banyak dinantikan dari teman-teman yang tentunya ingin melamar, baik itu dari jalur CPNS ataupun dari jalur P3K. Nah, ini ada informasi terbaru ataupun yang sedang hangat dibicarakan bahwa penerimaan CPNS tahun 2023 akan dibuka, tetapi dengan cara fleksibel. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan fleksibel nanti akan kita bahas di akhir video ataupun di pertengahan video ini. Tetapi sebelum itu saya akan menyampaikan dua hal terlebih dahulu yang tentu banyak ditanyakan dari teman-teman. Yang pertama terkait dengan penerimaan CPNS untuk tahun 2022. Ini apakah ada atau tidak? Jadi secara tegas itu sudah dipublikasikan ataupun sudah banyak bisa kalian lihat di sosial media, di akun resmi BKN ataupun Kemenpan RB, bahwa untuk tahun 2022 ini penerimaan CPNS itu untuk umum tidak ada, hanya penerimaan CPNS untuk sekolah kedinasan, yakni dari jalur sebagai taruna ataupun taruni. Nah, ini untuk penerimaan CPNS dari jalur sekolah kedinasan ini sudah dibuka. Bahkan ada beberapa dari instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan kelulusan akhir dari tes CPNS sekolah kedinasan ini. Jadi untuk CPNS tahun 2022 ini sekali lagi itu tidak dibuka untuk umum, tetapi hanya untuk sekolah kedinasan atau CPNS sekolah kedinasan. Dan ini tahap pendaftarannya adalah sudah selesai atau sudah lewat. Dan sekarang ada beberapa instansi yang mungkin masih akan melaksanakan proses tahapan seleksi atau bahkan sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi dari CPNS sekolah kedinasan ini. Informasi kedua, ini aku akan mengingatkan kembali kepada teman-teman dua peraturan yang dikeluarkan dari Permenpan RB atau surat edaran resmi yang dikeluarkan dari Permenpan RB. Nah, ini ada dua surat edaran sejauh ini. Yang pertama adalah surat edaran Permenpan RB nomor 185 per tanggal 31 Mei tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkup instansi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Nah, kalau kita ingat dari peraturan tersebut bahwa tahun 2023 tidak ada lagi status tenaga honorer ataupun status tenaga sukarela atau TKS. Jadi semuanya akan beralih menjadi CPNS atau PNS dan menjadi P3K. Jadi tidak ada lagi status pegawai pemerintah itu yang honor ataupun TKS, dan itu akan berlaku ataupun akan didata pada tanggal akhirnya adalah 28 November tahun 2023 atau batas akhirnya. Kemudian setelah surat edaran ini keluar yang mewajibkan tahun 2023 tidak ada lagi terkait dengan status tenaga honorer ataupun TKS, lanjutkan Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran terbaru per tanggal 22 Juli tahun 2022 terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tadi peraturan pertama ataupun surat edaran pertama itu menjelaskan bahwa tahun 2023 tidak ada lagi status tenaga di pemerintah atau instansi pemerintah itu honorer ataupun TKS. Nah, ini ada surat terbaru terkait dengan pendataan. Artinya yang sedang bekerja saat ini, yang statusnya honorer atau non-ASN, itu lagi didata atau sedang didata untuk nantinya mereka akan diikut sertakan. Apakah nanti akan menjadi CPNS secara otomatis atau ikut seleksi kembali atau menjadi P3K. Dan itu kita akan nantikan, tentunya itu sudah digodok ataupun sudah dibuat kebijakannya oleh Permenpan RB dan juga dari BKN. Nah, ini patut kita nantikan bagaimana sistem seleksinya. Selanjutnya Kemenpan RB juga mengeluarkan statement terbarunya terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2023 ini nanti akan dibuka kembali. Tetapi sistem seleksinya itu tidak secara bersamaan, tetapi lebih fleksibel. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan fleksibel itu? Nah, nanti akan kita lihat cuplikan videonya. Tapi sebelum itu, untuk video ini disampaikan langsung oleh Bapak Abbas Subagja selaku Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pan RB. Dan ini disampaikan langsung pada acara sosialisasi pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional di Hotel Ciputra Jakarta pada Agustus tahun 2022. Langsung kita tonton bagaimana penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat yang pertama ketika Menteri Pan RB mengeluarkan surat 185 itu trending topiknya tuh nomor 1. Sampai orang mengatakan bahwa wah, kami nggak mau nih dialihkan jadi P3K gitu ya.
Jadi bagi yang sudah duduk-duduk itu saat ini menjadi tenaga-tenaga tadi, apakah dia honorer atau PTT atau apapun namanya, wah kami nggak harus jadi P3K nih. Wah itu nomor 1 tuh waktu itu. Ya, sampai banyak yang marah tuh Bapak Ibu sekalian ya. Wah ini Menpan mau menghapuskan tenaga honorer gitu ya. Padahal saya sudah jelaskan, ini bukan menghapuskan, tapi menghilangkan gitu ya. Supaya mereka punya status yang jelas kan gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, itu jadi luar biasa isunya ya. Jadi seolah-olah menghapuskan dan sebagainya. Kemudian itu berkembang, keluarlah surat tadi Menpan yang baru. Ya. Kaitan dengan pendataan tenaga non ASN. Kalah tuh yang 185 Bu. Wah, naik yang ini. Berbaliklah orang-orang yang tadinya nggak mau beralih ke P3K, kami semuanya harus didata gitu. Ya, kami semuanya harus didata. Yang nggak masuk pun itu supaya didata. Karena punya asumsi dengan surat itu mereka itu akan diangkat secara otomatis menjadi ASN. Ya, padahal surat ini tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan memetakan berapa sih jumlah tenaga non ASN yang ada di pemerintahan kita. Karena kan namanya juga memang macam-macam ya. Ya. Jadi artinya karena namanya macam-macam tadi, kita ingin menjadi sesuai mandat di dalam PP 49. Jadi artinya ya statusnya untuk itu. Nah oleh sebab itu di 2023 itu nanti kami akan membuat sistem pengadaan ASN itu secara fleksibel. Jadi dia tidak harus rame-rame gitu ya. Jadi nanti kita ternyata PUPR butuhnya di bulan Juni, boleh dia pengadaan bulan Juni. Nanti ada lagi yang butuhnya Agustus, boleh pengadaan bulan Agustus. Jadi sesuai dengan kebutuhan instansi. Makanya nanti 1 tahun sebelumnya penetapan formasi itu kita akan lakukan di awal tahun. Supaya nanti tidak bareng-bareng kayak sekarang. Ya, jadi kapan saja fleksibilitas itu. Dan dari sisi tadi saya rapat dengan teman-teman BKN, BKN juga sudah mempersiapkan ketika proses seleksi itu dalam jangka waktu tahun berjalan. Jadi kalau sekarang kita butuhnya bulan Februari, tetap aja ngadainnya nanti. Udah keburu kelewat tuh momentum untuk kebutuhannya. Ya. Dan insya Allah kami juga akan sisir, nanti bukan hanya P3K untuk pengadaan kita, mungkin juga kita masih butuh untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil. Ya khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu. Ya kita butuh jaksa, kita butuh hakim, agen dan sebagainya. Yang memang tadi jabatan-jabatannya itu adalah dibutuhkan dia harus menjadi PNS. Dari pernyataan tadi setidaknya ada 2 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama penjelasan terkait dengan pendataan status dari tenaga non ASN yang ada di lingkup kementerian, yang ada di lingkup instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang kedua adalah terkait dengan penerimaan atau perencanaan rekrutmen penerimaan CPNS tahun 2023 yang nanti akan dibuka, tetapi sistemnya itu akan secara fleksibel. Nah, secara fleksibel ini yang bagaimana? Secara fleksibel ini artinya penerimaan atau pembukaan CPNS tahun 2023 itu rencananya nanti tidak akan bersamaan. Jadi jika instansi atau satu instansi yang ingin membuka penerimaan CPNS nanti akan membuka, jadi tidak secara bersamaan. Misal bulan 2 itu untuk instansi Kemenkumham akan membuka penerimaan. Nanti silakan. Kemudian bulan 4 juga instansi misalnya Kementerian Perhubungan akan membuka CPNS. Nah, nanti akan dibuka juga. Tetapi tidak secara bersamaan pendaftaran atau pembukaan CPNS-nya seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan ada perencanaan kebijakan penerimaan CPNS yang nanti akan dibuka secara fleksibel ini, tentu ada beberapa sisi, baik itu secara keuntungan ataupun secara kelemahannya. Nah, kita akan bahas secara keuntungannya. Nah, untuk keuntungannya tersendiri, jika memang kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun 2023, CPNS itu akan dibuka secara fleksibel, itu akan menguntungkan bagi pelamar, tentunya mereka yang tidak lolos. Dan mereka bisa mengikuti penerimaan CPNS itu secara berulang ataupun lebih dari 1 kali, karena penerimaan CPNS itu tidak secara serentak. Dan juga untuk instansinya itu membuka penerimaan CPNS atau penerimaan CPNS itu dalam 1 tahun bisa dilaksanakan lebih dari 1 ataupun 2 kali. Bahkan
mungkin setiap per 3 bulan atau 2 bulan tergantung dari instansi yang ingin membuka penerimaan CPNS. Jadi untuk 1 tahun itu kemungkinan jika kebijakan ini memang direalisasikan, artinya penerimaan CPNS dalam 1 tahun tidak dilaksanakan 1 kali, bisa lebih dari 1 kali. Nah, ini membuka peluang untuk teman-teman yang tidak lolos pada satu instansi, mereka bisa mengikuti CPNS di instansi lainnya. Nah, contohnya misalnya kalian pada bulan 2 seandainya penerimaan CPNS Kemenkumham dibuka, kalian tidak lolos. Sedangkan bulan 4 ada penerimaan CPNS Kementerian Perhubungan, kalian bisa ikut di Kementerian Perhubungan tadi. Nah, ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang nantinya ingin mendaftar CPNS untuk tahun berikutnya. Tentu peluang lolos kalian untuk menjadi seorang aparatur sipil negara sangat terbuka lebar dengan adanya kebijakan untuk penerimaan CPNS akan dilaksanakan secara fleksibel ini. Jika ada keuntungan, tentu ada kelemahannya dari kebijakan ini. Nah, kelemahannya itu di mana? Jika memang seandainya kebijakan ini direalisasikan tahun 2023, maka akan mengakibatkan penumpukan pelamar bagi teman-teman yang ingin menjadi aparatur sipil negara dengan kuota ataupun jumlah kebutuhan yang sangat terbatas. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap penerimaan CPNS, kuota kebutuhan itu selalu dibatasi tergantung dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Contohnya seperti instansi Kemenkumham, mungkin yang dibutuhkan hanya 200 orang. Nah, dengan adanya banyak pelamar yang ingin mendaftar di instansi Kemenkumham, tentu akan mengalami penumpukan. Dan juga jika nanti mereka tidak lolos, mereka akan mengikuti kembali CPNS di bulan-bulan berikutnya atau di instansi lainnya. Nah, mereka akan berkumpul di sana juga, atau yang tidak lolos dari penerimaan CPNS di instansi sebelumnya, mereka nanti akan berkumpul di instansi yang baru yang akan membuka CPNS. Dan itu akan mengalami banyaknya penumpukan dari pelamar yang ingin mendaftar CPNS ini. Dan tentu dengan kuotanya yang sedikit, akan sangat sedikit peluang bagi kalian untuk lolos, karena seperti kita tahu bahwa kuota setiap penerimaan CPNS dibuka itu sangat-sangatlah sedikit. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Pastinya aku akan selalu mengupdate terkait dengan informasi perkembangan CPNS yang terbaru, dan tentu kalian wajib subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi penerimaan CPNS terbaru. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar apakah kalian setuju terkait dengan kebijakan ini, apakah kalian setuju bahwa CPNS 2023 itu akan dibuka secara fleksibel, atau masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pembukaan CPNS itu lebih baik dibuka secara serentak, jadi hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton. Silakan bantu share video ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan perkembangan rekrutmen CPNS tahun 2023. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.